Selamat siang pemirsa, Kampus Report Learning Edition kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya Ausia Laya Ilmi yang akan menyampaikan laporan pembelajaran pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Untuk itu, laporan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Ausia Laya Ilmi dalam Kampus Report Learning Edition. Pada edisi kali ini kita akan membahas materi dari mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita dengan topik informasi dan interview dalam reportase. Pemirsa, sebagai calon jurnalis, tentu kita perlu memahami bagaimana cara mengumpulkan informasi, melakukan wawancara, hingga menyajikan reportase kepada masyarakat. Nah, mari kita mulai dari hal yang paling dasar, yaitu perbedaan wawancara dan reportase. Pemirsa, wawancara dan reportase sering dianggap sama, padahal keduanya berbeda. Wawancara adalah proses tanya jawab untuk memperoleh data, pendapat, atau pandangan dari narasumber. Contohnya, wartawan mewawancarai seorang dokter tentang kesehatan mental remaja. Sementara, reportase memiliki ruang lingkup lebih luas. Reporter tidak hanya bertanya, tetapi juga meliput peristiwa, mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, dan menyajikan kembali kepada publik. Misalnya, reportase tentang bencana banjir yang melibatkan wawancara dengan warga, aparat, dan tim relawan sekaligus. Setelah kita memahami perbedaan keduanya, mari kita masuk pada pembahasan teknik wawancara yang baik. Pemirsa, sebelum melakukan wawancara, reporter harus mempersiapkan diri dengan matang. Mulai dari menentukan topik, memilih narasumber yang tepat, menyiapkan daftar pertanyaan, hingga menjaga sikap objektif. Selain itu, reporter harus menggunakan pedoman 5W dan 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Sebagai contoh, ketika meliput kasus kebakaran, reporter harus tahu apa yang terjadi, siapa korban atau saksi, kapan kebakaran terjadi, di mana lokasi peristiwa, mengapa ini bisa terjadi, dan bagaimana kronologinya. Dengan begitu, berita yang disampaikan menjadi lebih lengkap dan mudah dipahami. Tetapi, meski sudah dipersiapkan, wawancara seringkali menemui kendala. Mari kita lihat apa saja hambatan tersebut. Pemirsa, wawancara tidak selalu berjalan mulus. Reporter pemula sering merasa grogi, takut pertanyaan menyinggung narasumber, atau bahkan bingung ketika jawaban terlalu panjang dan bertele-tele. Karena itu, penting bagi reporter untuk melakukan riset terlebih dahulu, menjaga sikap sopan, dan membangun suasana santai. Misalnya, sebelum wawancara dimulai, reporter bisa membuka percakapan ringan untuk mencairkan suasana. Dengan cara itu, narasumber akan merasa lebih nyaman dan reporter bisa mendapatkan jawaban yang lebih jujur dan mendalam. Lalu, setelah wawancara berhasil dilakukan, tahap berikutnya adalah menyajikan hasil melalui reportase. Pemirsa, reportase adalah kegiatan peliputan dan pelaporan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Seorang reporter harus menyampaikan berita sesuai realita, bukan opininya sendiri. Dalam televisi misalnya, reporter biasanya menyebutkan lokasi liputan. Saya melaporkan dari gedung DPR Jakarta, seperti itu. Lalu menyampaikan informasi terbaru dari lapangan. Reporter juga perlu memberikan ringkasan perkembangan terkini, serta menutup laporan dengan identitas dirinya dan kameramen. Hal ini membuat liputan lebih kredibel, karena pemirsa tahu bahwa reporter benar-benar hadir di lokasi kejadian. Dari hasil reportase inilah, berita kemudian disajikan dalam berbagai bentuk. Mari kita lihat jenis-jenis berita yang ada dalam dunia jurnalistik. Pemirsa, jenis berita dalam dunia jurnalistik cukup beragam. Pertama, hard news, yaitu berita yang bersikap penting, penuh konflik dan berdampak luas. Misalnya, berita tentang keputusan politik besar atau kasus korupsi.
Kedua, ada berita soft news, yaitu berita ringan yang biasanya lebih human interest, seperti kisah inspiratif seorang mahasiswa berprestasi atau kegiatan sosial masyarakat. Dan yang ketiga ada spot news, yaitu berita mendadak yang sifatnya darurat, seperti bencana alam, kecelakaan, atau kebakaran yang disajikan sebagai breaking news. Dengan memahami perbedaan jenis berita ini, seorang reporter dapat menyesuaikan cara penyajian agar lebih tepat sasaran dan menarik bagi pemirsa. Pemirsa, demikianlah laporan pembelajaran kali ini mengenai informasi dan interview dalam reportase. Kita sudah mempelajari perbedaan wawancara dan reportase, teknik wawancara yang baik, hambatan yang mungkin terjadi, cara melakukan reportase, hingga jenis-jenis berita dalam jurnalistik. Semua ini menjadi bekal penting bagi kita sebagai calon jurnalistik agar mampu menyajikan berita yang akurat, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya Ausia Laya Elmi melaporkan untuk Kampus Report Learning Edition. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.